Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamun wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali untuk yang kedua kali dalam kajian yang kali ini insyaallah akan kita sama-sama belajar tentang mengenal mazhab Maliki dan mengenal mazhab Hambali. Yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar, sama-sama mengenal mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafi. Untuk pertama, yakni tentang mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harith al-Asbahi. Di sini beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan kemudian beliau wafat. Maaf, di sana salah, ditulisnya di Baghdad. Lahirnya di Madinah dan kemudian wafatnya di Madinah juga, yaitu tahun 179 Hijriah. Beliau adalah imam para ahli hadis dan fikih di Madinah. Jadi Imam Malik ini beliau pernah bertemu dengan Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar, di sini Imam Nafi'. Maula di sini artinya adalah hamba sahaya. Jadi Ibnu Umar namanya Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Jadi putranya Umar bin Khattab itu namanya Abdullah. Abdullah ini punya hamba sahaya namanya Nafi'. Yang namanya hamba sahaya itu kalau sekarang pembantu gitu kan. Pembantu tapi yang dimiliki seperti harta. Sekarang tidak ada, di dunia ini sekarang tidak ada. Nah, Nafi' ini adalah Maula Ibnu Umar, hamba sahayanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Nah, di sini hamba sahaya kedudukannya. Hamba sahaya di sini ini hanya terjadi di Islam. Namanya hamba sahaya setelah majikannya meninggal dia jadi ulama. Dan itu tidak satu orang. Tidak satu orang, dua orang, tiga orang. Dan mayoritas hamba sahaya yang menjadi hamba sahaya para sahabat, setelah sahabat meninggal dia yang akan jadi ulama. Kenapa? Karena dia yang tahu detail kelakuan, perbuatan, dan tindakan para sahabat. Bahkan pembantunya tinggal bareng, dia pasti tahu detail kegiatan seorang sahabat itu. Nah, ini hamba sahayanya Abdullah Ibnu Umar. Abdullah putranya Umar bin Khattab. Abu Hurairah pun mengakui siapa ini Abdullah bin Umar. Begitu juga sahabat yang lain pun mengakui siapa ini Abdullah bin Umar. Jadi dari sini ini hanya ada di Islam hamba sahaya. Setelah itu majikannya meninggal, dia yang menggantikan majikannya sebagai ulama. Tidak ada di agama lain. Karena apa? Karena dia mewarisi ilmu majikannya. Jadi seluruh riwayat hadis itu ada dipegang oleh hamba sahaya ini, karena dia tahu seluk-beluknya, seluk-beluk majikannya, dan itu majikannya adalah sahabat. Otomatis setelah sahabat yang akan melanjutkan generasi keilmuan ini, penyampaian ilmu itu adalah tabi'in. Nah, di sini Nafi', Imam Malik adalah muridnya dari Nafi', hamba sahaya dari Abdullah bin Umar. Kemudian Muhammad bin Munkadir, ini juga ulama besar, Abu Zubair, kemudian Az-Zuhri, Abdullah ibnu Dinar. Ini Az-Zuhri ini kalau kita lihat, kita kumpulkan seluruh hadis, seluruh yang hadis yang sampai ke kita sekarang, itu mayoritas sumbernya dari Zuhri. Ini Imam Az-Zuhri. Jadi Imam Az-Zuhri ini itu tugasnya seorang pakar hadis, ulama hadis zaman dulu. Ini Zuhri ini misalkan dia meriwayatkan 100.000 hadis, 200.000 hadis, atau 500.000 hadis, mungkin kesalahannya hanya 1000. Nah, tugasnya ulama hadis di masa itu adalah mencari kesalahan yang 1000 ini. Terbayang kan?
Bagaimana susahnya? Dari 500.000 kita cari 1.000 saja kesalahannya dari yang 500.000. Itu tugasnya ulama hadis ketika masa itu. Maka mereka pergi ke sana untuk mengumpulkan hadis dan mencari kesalahan itu. Agar apa? Agar hadis-hadis yang lemah atau yang dinisbatkan salah kepada Rasulullah itu kita tahu. Nah, itu tugasnya ulama hadis. Nah, ini Zuhri ini salah satu ulama besar hadis. Bayangkan kan kita mencari kesalahannya B.J. Habibie waktu buat pesawat. Kan pasti sedikit kan? Biasanya B.J. Habibie yang mengoreksi kesalahan anak buahnya atau murid-muridnya kan gitu. Tapi ini kita nyari kesalahannya B.J. Habibie dalam teknik masalah itu. Sebagaimana kalau hacker atau cracker ya kan, dia nyari celah untuk bisa nyusup ke nyetir apa itu namanya satelit, dia dialihkan arahnya. Nah, kayak gitu tugasnya ulama hadis seperti itu. Tapi ini susahnya lagi ulama hadis itu dia mencari kesalahan dari orang yang sudah meninggal. Itu dari mana? Itu susahnya jadi ulama hadis seperti itu. Misalnya pernah terjadi perbedaan antara Imam Bukhari dengan beberapa ulama yang mengkritisi Sahih Bukhari di akhir-akhir 2 abad setelah itu ada yang mengkritisi Imam Bukhari. Itu ada seorang ulama namanya ada dua ulama hadis. Namanya sama. Nama bapaknya sama, nama kakeknya sama, tapi ada 2 orang. Baru nama buyutnya saja yang berbeda. Yang satunya dia fikoh di sini hafalannya kuat. Satunya lemah. Nah, ulama yang terakhir 2 abad setelah Imam Bukhari ini dia mengatakan bahwa ini adalah yang kuat, yang bagus riwayatnya. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan oh tidak, ini yang lemah. Yang datang ke negara ini tuh yang lemah. Jadi hadisnya lemah. Ini menurut Imam Bukhari. Ini yang benar yang mana? Seperti itu tugasnya ulama hadis seperti itu. Jadi menentukan antara 2 orang yang namanya sama, bapaknya sama, nama bapaknya sama, nama kakeknya sama, nah nama buyutnya ini yang berbeda. Itu saja dari seperti itu tugasnya ulama hadis seperti itu untuk menentukan apakah ini yang lemah atau yang kuat. Nah, di sini biasanya yang lebih didahulukan adalah ulama semasa. Karena ini pendapatnya Imam Bukhari sebagai ulama yang semasa dengan rawi yang tadi itu, periwayat hadis yang tadi itu, maka Imam Bukhari yang lebih mengenal ini daripada ulama yang datang setelahnya. Kata Imam Bukhari ini yang dhaif karena apa? Karena itu semasa sama saya dan saya tahu orangnya. Sebagaimana kita di sini, mungkin tidak kita ketemu gitu kan. Atau misalnya kita ketemu Soekarno tidak? Itu dari tahun lainnya pun kita tahu. Jadi kalau ada di sini misalnya saya ngomong Soekarno pernah ngomong seperti ini, oh berarti saya bukan langsung dengar dari Soekarno, pasti dari buku atau dari kakek yang menyampaikan. Itu pasti ada perantaranya. Dan itu kita harus tahu perantaranya itu. Itu ilmu hadis. Nah, di sini Imam Malik adalah sumber keilmuan yang sudah mewakili seluruh keilmuan yang ada di Madinah di masa itu, baik ilmu hadis ataupun fikih. Siapa guru beliau? Guru beliau Nafi' Maula Ibnu Umar dan selanjutnya banyak sekali. Kalau mau disebutkan itu seluruh buku Muwatta itu guru-gurunya Imam Malik semua yang disebutkan pertama kali silsilah sanadnya. Muwatta di sini ada cetakan yang terbaru itu ada 1 jilid. Satu jilidnya itu 500 halaman. Nah, itu yang dihafal Imam Malik waktu itu dan begitu juga langsung dihafal Imam Syafi'i. Itu adalah Imam Malik. Jadi silsilah keilmuan selesai di tangan Imam Malik di Madinah. Apakah tidak ada ulama lain di masa itu? Ada. Hanya saja yang jadi pioner ketika itu Imam Malik. Rujukannya kepada Imam Malik. Ini di Madinah. Siapa? Terus ujung keilmuan Imam Malik ini kepada siapa? Imam Malik sudah dikatakan tabi'in, berarti di atasnya tabi'in, kemudian di atasnya Imam Malik adalah tabi'in, otomatis sumbernya adalah seluruh sahabat yang ada di Madinah. Kira-kira siapa sahabat yang tidak pernah di Madinah? Semua sahabat itu di Madinah. Sampai setelah Rasulullah meninggal, kemudian ekspansi dakwah Islam itu sudah sampai kemana-mana, baru pindah-pindah para sahabat. Jadi semua keilmuan itu ada di Madinah. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari tentang prinsip dasar mazhab Maliki.
Di sana akan kita temukan bahwa perbuatan ahli Madinah itu bisa dijadikan dalil oleh Imam Malik, meskipun itu nanti akan diperdebatkan oleh mazhab yang lain. Ini Imam Malik. Setelah itu diantara yang meriwayatkan dari beliau, dari Imam Malik adalah Yahya al-Ansori. Yahya al-Ansori ini adalah gurunya Imam Malik. Sampai sekarang, sampai detik ini, kebiasaan adat antar ulama itu seperti ini. Jadi seorang guru ketika melihat muridnya itu memang hebat dan bagus keilmuannya dan alim soleh, dia akan mengambil ilmu juga dari muridnya, dan dia akan meriwayatkan ilmu dari muridnya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ada namanya Profesor Dr. Jamal Faruk, itu dekan Fakultas Dakwah sekarang. Beliau sudah menghatamkan Al-Quran lebih dari 27 kali dengan berbagai macam versi bacaan ke seorang guru namanya Syekh lupa saya namanya, baru meninggal beliau. Intinya beliau sudah menghatamkan dan beliau pakar dalam ilmu Al-Quran, ilmu qiraat dan juga ilmu akidah. Ketika ada seorang ulama muda namanya Usamah Sayyid Al-Azhari, itu beliau ingin meriwayatkan beberapa ilmu dari Syekh Jamal Faruk ini. Syekh Jamal Faruk juga minta ilmu dari muridnya tadi yang bernama Usamah. Demikian juga ada namanya Profesor Dr. Ahmad Mi'bad, ini pakar hadis abad ini. Itu beliau ketika Usamah ini ingin meriwayatkan ilmu dari Syekh Ahmad Mi'bad ini, Syekh Ahmad Mi'bad juga meminta riwayat dari muridnya tadi. Dan itu masih ada sampai sekarang. Gak tahu kalau di Indonesia mungkin gengsi ya, ada, wah saya kan sudah guru, sudah besar, gak mungkin saya ngambil ilmu dari murid saya. Dan tapi yang seperti itu masih ada juga di Indonesia, tapi mayoritasnya sekarang tidak seperti itu. Kemudian ini Yahya al-Ansori, begitu juga Az-Zuhri. Az-Zuhri ini juga gurunya Imam Malik, tapi juga meriwayatkan dari Imam Malik. Kemudian sanjungan para ulama atas Imam Malik, contohnya Imam Syafi'i berkata, kalau bukan karena Malik dan Sufyan di sini Sufyan ibnu Uyainah, maka ilmu yang ada di wilayah Hijaz di sini Saudi sekarang, Saudi Arabia itu Hijaz, itu telah hilang. Jadi kalau bukan riwayatnya Malik dan Sufyan ibnu Uyainah, maka ilmu yang ada di Hijaz itu tidak ada. Karena apa? Karena menurut Imam Syafi'i semuanya sudah terkumpul di mereka berdua. Bukan berarti kemudian mereka menguasai seluruh ilmu, tidak. Maksudnya mayoritas dan inti-inti ilmu itu ada di mereka. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, Malik adalah guruku dan darinya lah kami menuntut ilmu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, sanad hadis yang paling sahih adalah Malik meriwayatkan dari Nafi dan Nafi dari Abdullah bin Umar. Ini menurut Imam Bukhari. Jadi kalau ada silsilah sanad dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, maka itu yang paling sahih menurut Imam Bukhari. Kemudian di antara muridnya Imam Malik yang paling pintar siapa? Syafi'i kan? Nah, berarti kalau ada hadis riwayatnya Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar, itu yang paling sahih. Demikian juga seterusnya. Kemudian nanti muridnya Imam Syafi'i yang paling hebat siapa? Yang akan kita pelajari setelah ini, yaitu Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada riwayat Ahmad dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi, Nafi dari Abdullah bin Umar, itu sudah. Tapi yang riwayat seperti itu gak sampai kepada kita. Termasuk Imam Syafi'i, saya belum menemukan, para ulama juga belum menemukan riwayatnya Muwatta'nya Imam Malik yang dibaca, yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak meriwayatkan ini. Ini sekilas tentang Imam Malik. Dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar mazhab Maliki. Pertama adalah landasannya adalah teks Al-Quran. Teks Al-Quran dia akan mengambil yang pertama adalah zahir teks. Zahir teks di sini maksud dalam mazhab Syafi'i adalah zahir teks. Zahirun nas itu adalah teks-teks umum dalam Al-Quran. Jadi teks-teks umum itu bisa dijadikan dalil oleh mazhab Maliki. Kemudian
Dalil Al-Qur'an di sini mafhum mukhalafah di sini pemahaman terbalik dari sebuah teks. Kalau ini diperbolehkan berarti lawannya tidak boleh. Jadi itu nanti ada ilmunya sendiri. Mafhum mukhalafah ini butuh penjelasan lebih detail. Ada di usul fikih, ilmu usul fikih, dan kemudian pemahaman teks. Pemahaman di sini pemahaman yang diutamakan. Jadi ada sesuatu yang paling penting yang harus kita dahulukan dari yang penting. Jadi di sini yang terpenting. Nah, di sini yang paling diutamakan itu juga tentang pemahaman sebuah teks dan juga mengenali sebab. Jadi teks diturunkan itu pasti ada sebabnya dan kita harus tahu sebabnya itu. Kemudian yang kedua teks hadis Nabi ini sama pemahamannya zahir teks dan selanjutnya sebagaimana dalam Al-Qur'an. Kemudian ijma di sini konsensus ulama di sebuah masa, seluruh ulama. Kemudian yang keempat ini kias di sini perbandingan di sini contohnya itu khomer di masa Rasulullah itu dibuatnya dari apa? Dari nabit itu apa? Anggur, fermentasi anggur gitu. Nah sekarang kalau di Indonesia, kalau di Jawa Timur itu buatnya tuak itu dibuatnya dari buah lontar, air buah lontar itu kan, itu yang dipendam di dalam tanah. Nanti di Medan ada lagi, ya kan, buatnya dari apa? Mungkin di daerah-daerah lain ada lagi yang dibuat dari apa? Atau di beberapa daerah juga dari korma juga bisa. Gitu. Nah ini antara korma yang ada di masa Rasulullah dan juga anggur di masa Rasulullah, kemudian kita buatnya dari lontar tadi, buah lontar tadi. Apakah ini sama? Tidak sama. Buah ini dengan buah ini berbeda. Tapi sebab pengharaman khamr apa? Memabukkan. Jadi selama ada sebab ini, maka semuanya haram. Yang memabukkan pasti haram. Hukumnya sama dengan khamr. Nah itu sebab. Nah ini kias namanya. Kemudian perbuatan masyarakat Madinah. Nah, Imam Malik ini adalah tabi'in generasi ketiga yang tinggal di Madinah. Otomatis kebiasaan dan adat masyarakat Madinah masih kental sekali. Dan bahkan Imam Malik menjadikan itu sebagai dalil. Karena apa? Karena itu peninggalan dari Rasulullah. Jadi harus dilakukan. Meskipun ini sudah dikritik oleh Imam Syafi'i juga. Karena apa? Karena sudah berubah. 3 generasi itu sudah merubah beberapa adat. Tidak bisa langsung dijadikan dalil tanpa ada penguat. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian istihsan, saddu dzari'ah dan istishab, ini pembahasannya di usul fikih. Selanjutnya adalah mengenal mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, pendirinya adalah Ahmad bin Hambal. Biografi singkat beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan. Beliau lahir di Baghdad dan wafat pada tahun 241 di Baghdad. Imam Ahmad telah melakukan perjalanan panjang untuk mengumpulkan hadis Nabi Muhammad dan menuntut ilmu. Selain di Baghdad, beliau juga ke Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Kufah, Basrah dan lain-lain. Banyak sekali beliau menuntut ilmunya, dan menuntut ilmunya tidak seperti sekarang. Dan kalau sekarang kan tinggal beli tiket pesawat sudah sampai kemana-mana gitu kan. Kalau dulu tidak, naik kuda, naik onta, mungkin jalan kaki. Kemudian guru-guru beliau sangatlah banyak, diantaranya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini salah satu gurunya Imam Malik juga. Kemudian salah satu sahabat Imam Malik juga, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya al-Qattan, Husain, Waqi juga gurunya Imam Syafi'i, Ibnu Ulayyah, Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi di sini para ulama hadis mengatakan bahwa tidak disebut hadis apabila hadis itu tidak diketahui oleh Abdullah bin Mahdi. Karena apa? Karena kepakarannya dalam ilmu hadis. Jadi tidak disebut hadis itu sebagai hadis Nabi kalau Ibnu Mahdi tidak tahu. Jadi karena Ibnu Mahdi ini sudah menguasai hadis. Jarang hadis yang tidak diketahui dia. Yahya bin Aban, Abu Walid, Yazid bin Harun, Ali bin Madini. Nah di sini Ali bin Madini ada kisah lucu yang terjadi. Sebenarnya bukan lucu. Cuma kita kalau membahasakannya sekarang, ada ulama yang seperti ini.
Ali bin Madini ini adalah sahabatnya Imam Malik. Ali bin Madini ini sahabat Imam Malik, menuntut ilmu juga bareng dengan Imam Malik. Tiba-tiba Ali bin Madini cerita ke Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Maaf, tadi bukan Imam Malik, Imam Ahmad. Saya pengen menguji guru kita, karena guru kita yang satu ini katanya dia sudah sering lupa, katanya gitu. Kalau dia sering lupa bahaya, riwayatnya bisa lemah nanti. Akhirnya dia ingin ngetes gurunya, tapi Imam Ahmad gak mau. Imam Ahmad gak mau, gak sopan itu katanya gitu kan. Akhirnya sudah kan, Imam Ahmad hanya ikut saja. Ditunggunya di depan rumah sampai gurunya keluar. Ketika gurunya keluar, Ali bin Madini ngetes gurunya. Gurunya ditanya, benar tidak Syekh? Syekh meriwayatkan hadis ini dari ini, dari ini, dari ini. Benar katanya. Kemudian disalahkan untuk pertanyaan yang keduanya, dibenarkan untuk pertanyaan yang ketiganya, disalahkan untuk yang kedua. Jadi diputar-putar riwayat silsilah periwayatannya, disalah-salahkan sama dia. Giliran sudah 3 kali, gurunya merasa kalau dia sedang diuji sama muridnya. Akhirnya diambilnya sendal, dipukul kepalanya. Wah, pergi kamu gitu kan. Akhirnya pergi dia kan. Berdua ini pergi, Ali bin Madini sama Ahmad bin Hanbal ini pergi. Akhirnya apa? Ahmad bin Hanbal bilang, tuh kan sudah saya ingatkan, kamu jangan uji-uji guru, katanya gitu kan. Jangan ngetes guru, katanya. Kata dia, saya lebih baik dilempar sendal, dipukul sama sendal, daripada saya meriwayatkan dari guru yang lemah, katanya. Gitu. Jadi dia hanya ingin menguji gitu. Dan di sini Ali bin Madini ini, Ali bin Madini ini, beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengatakan, mastasghortu nafsi illa inda Ali ibn Madini, katanya. Saya tidak merasa kecil diri saya ini kecuali di hadapan Ali bin Madini. Bayangkan, Imam Bukhari mengatakan demikian. Berarti memang sebenarnya silsilah keilmuan hadis itu diturunkan dari seorang guru kepada murid-muridnya. Terus seperti itu. Nah, kalau kita runtut nanti, guru-gurunya itu saja. Antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jadi pasti akan bertemu di beberapa titik gitu. Nah, itu adalah mungkin kiai apa? Mungkin itu adalah pusat ilmu di masa itu. Pusat ilmu di masa itu, termasuk Ali bin Madini di sini. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim itu semuanya muridnya Imam Ahmad. Abu Daud juga itu muridnya Imam Ahmad. Imam Az-Zuhali, Abu Zur'ah Ar-Razi. Terus ada juga nanti ada 2 Ar-Razi, pakar ilmu hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Nah, Abu Hatim Ar-Razi ini lebih dahsyat lagi belajarnya. Jadi dia punya anak, putranya Abu Hatim, panggilannya demikian. Putranya Abu Hatim. Ini Abu Hatim Ar-Razi itu tidak pernah berhenti dari membaca kapanpun dia, kecuali tidur. Sampai dia ingin wudhu, putranya disuruh baca di depan kamar mandi. Dia mendengarkan dari dalam. Kalau dia buang hajat ke belakang, putranya berdiri di depan pintu WC membaca kitab dengan keras agar bapaknya ini mendengar di dalam WC. Sampai demikian ulama itu belajar. Kalau kita kan enggak. Kalau kita sudah masuk WC, buka HP, sudah lupa keluar. Gitu. Itu keadaan kita sekarang gitu. Jadi berbeda. Jadi ulama dulu menghargai waktu demikian. Ada buku mungkin belum diterjemahkan, itu Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama ini ditulis oleh Syekh Muhammad Awaman. Beliau menulis buku ini, mengumpulkan isi buku ini Qimatuz Zaman itu nilai waktu di mata para ulama. Kurang lebih 200 halaman, segituan 200 sekian halaman. Itu beliau mengumpulkan buku ini 14 tahun. Syekh Muhammad Awamah itu masih ada sekarang di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, rumah beliau, di sana tinggalnya. Itu mengumpulkan satu buku ini 14 tahun. Dan ini buku favorit, cuma belum diterjemahkan. Kemudian selanjutnya sanjungan para ulama.
kepada Imam Ahmad, ini Abu Mushir, saya tidak mengenal seseorang yang menjaga umat ini atas perkara agamanya kecuali seorang pemuda dari timur, yaitu Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ali bin Madini meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, janganlah engkau berbicara kecuali bersumber dari kitab, yaitu Al-Quran. Abu Ubaid berkata, ilmu berakhir di tangan 4 orang, Ahmad bin Hanbal, dan dialah yang paling faqih di antara mereka. Kemudian Ali bin Madini, dan dialah yang paling berilmu di antara mereka. Yahya bin Ma'in, dan dialah yang lebih banyak menulis di antara mereka. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan dialah yang paling kuat ingatannya di antara mereka. Jadi ini 4 sumber ilmu di masa itu. Kemudian prinsip-prinsip dasar mazhab Hambali, pertama adalah teks Al-Quran dan hadis. Jadi di sini Imam Ahmad yang kemudian nanti akan diikuti pemahamannya oleh Abu Daud, ada Sunan Abu Daud. Itu adalah selama ada teks Al-Quran dan hadis, tidak mau Imam Ahmad itu menggunakan dalil lain. Meskipun ada kias gitu kan, dia tidak mau menggunakan kias. Selama ada teks Al-Quran dan teks hadis yang menentukan hukum itu, dia tidak mau pakai yang lain, apalagi pakai pendapat. Jadi maka Imam Ahmad akan berfatwa sesuai dengan kandungan Al-Quran dan hadis, dan tidak akan berpaling dari selainnya. Kemudian fatwa dan perkataan para sahabat, Imam Ahmad berpegang kepada fatwa para sahabat, menggunakan fatwa-fatwa para sahabat yang tidak ada pertentangan atas fatwa-fatwa tersebut di antara mereka. Jadi ketika ada fatwa sahabat yang disepakati dan tidak ada yang menentangnya, itu akan digunakan oleh Imam Ahmad, tidak perlu cari dalil lagi. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat perbedaan dalam fatwa-fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad akan memilih di antara fatwa-fatwa tersebut yang lebih mendekati Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad menggunakan hadis-hadis mursal. Hadis mursal di sini adalah hadis di mana seorang tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Berarti ada perantaranya tidak disebut. Nah ini hadisnya lemah, secara ilmu hadis lemah, tapi Imam Ahmad menjadikan itu sebagai dalil. Kemudian hadis-hadis doif apabila dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil lain. Jadi ketika ada hadis doif, Imam Ahmad lebih menggunakan hadis doif ini daripada menggunakan pendapat, daripada menggunakan qiyas, selama masih ada hadis doif. Tapi doifnya bukan doif sekali gitu, tidak, tapi doifnya masih bisa dikeluarkan. Ini Imam Ahmad, ini mazhabnya Imam Ahmad yang nanti diikuti oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Kemudian yang kelima, menggunakan qiyas apabila tidak ada dalil dan terpaksa untuk menggunakannya. Ini adalah Imam Ahmad. Selanjutnya, apa yang dapat kita ambil dari Imam Malik dan Imam Ahmad di sini adalah beliau lahir dari didikan para guru dan beliau menuntut ilmu dari para guru. Karena untuk ilmu agama ini memang butuh silsilah dan butuh pemahaman yang tidak bisa kita ambil. Mungkin ada di beberapa hal yang memang kita bisa untuk memahaminya, tapi beberapa hal lain tidak. Karena apa? Karena sekarang itu sudah banyak sekali masyarakat ketika ada pengajian, ada apa yang diminta itu dalil. Dalilnya apa? Padahal dikasih dalil juga nggak paham sebenarnya, nggak paham. Dikasih dalil nggak paham. Nah di sini sebenarnya ketika itu bukan lahan kita, ketika itu bukan bagian kita, kita sebaiknya harus ikut orang yang sudah kita panuti saja. Jadi ketika kita sudah punya figur dan itu ulama, ya kita panuti saja. Kita nggak perlu lagi bertanya dalilnya. Ini pernah kejadian waktu kami praktek fatwa di lembaga fatwa tempat kami belajar di Mesir, Darul Ifta. Di sana ada guru kami namanya Dr. Uwaidah Utsman. Ketika beliau mengatakan memberikan hukum, ada yang bertanya, seorang suami istri bertanya tentang talak. Kemudian ada permasalahan talak, kemudian dijawab oleh Syekh Uwaidah tadi.
Dokter Wailah tadi. Sudah, kalau kamu tidak jatuh, kamu bisa rujuk. Kemudian istrinya protes. Saya sudah baca dalam kitab ini, Imam Syafi'i itu berpendapat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian sama Syekh Wailah ditanya, sebentar, kamu pekerjaan kamu apa? Saya guru, katanya. Di mana? Di SMA. Terus kamu ngajar apa? Fisika sama kimia. Nah, terus kamu baca kitab dari mana? Ya, di rumah saya beli kitab, saya juga baca kitab. Kira-kira kalau kamu ngajar fisika, kemudian langsung saya salahkan, kemudian saya suruh keluar, saya ngajar, boleh tidak? Ya nggak boleh, karena saya jurusannya kan agama, bukan fisika. Sama.